Kisah ini bermula jauh sebelum kehancuran, ketika organisasi rahasia di seluruh dunia berlomba meneliti asal-usul spesies dan peradaban manusia. Di antara mereka, Rosetta muncul sebagai yang paling sukses. Organisasi ini berakar dari Rosetta Institute yang didirikan pada tahun 1967 oleh Profesor Rachel Pierre Luberni, seorang sejarawan yang menemukan batu Rosetta. Fokus awal mereka adalah mempelajari peradaban pramanusia dan pankosmologi. Seiring berjalannya waktu, Rosetta bertransformasi menjadi raksasa multinasional di industri komunikasi dan informasi untuk menutupi pergerakan rahasia mereka di seluruh dunia. Profesor Luberni percaya bahwa ada peradaban kuno yang melampaui batas pemikiran manusia, dan ia yakin bahwa rahasia peradaban tersebut dapat membangkitkan modernitas yang stagnan. Bersama rekannya, Samuel Low, Luberni berhasil mengekstraksi materi luar angkasa dari batu Rosetta pada tahun 1967. Namun, ekstraksi ini memakan korban. Para peneliti yang tidak terlindungi secara memadai, terinfeksi dan bermutasi oleh zat yang kemudian dikenal sebagai Stardust. Samuel Low kemudian mendesak Luberni untuk meluncurkan proyek fisika ruang angkasa, mengubah organisasi menjadi Rosetta Technology Group, serta mendanai University Nalcott demi menjalankan proyek rahasia bernama Silver Key untuk memperkuat pengaruh ruang dimensi lain atau heterospace terhadap Stardust. Era ekspansi dan puncak peradaban manusia. Memasuki abad ke-24, umat manusia mencapai puncak kejayaan teknologi dan penjelajahan luar angkasa. Rekaman sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 2311, manusia telah menancapkan bendera kolonisasi di wilayah-wilayah ekstrim seperti Agathe Tundra. Hingga tahun 2361, manusia berada pada era kemajuan pesat, di mana keberanian dan resolusi mereka disaksikan oleh bintang-bintang. Namun, di balik kemajuan ini, Rosetta terus melanjutkan eksperimen gelap mereka di bawah tanah kota Nalcott. Insiden Starfall dan runtuhnya peradaban. Petaka terjadi ketika proyek Silver Key memasuki tahap akhir. Rosetta mengaktifkan perangkat quantum tunneling untuk membuka gerbang menuju ruang superposisi yang terhubung dengan heterospace. Kilatan cahaya raksasa muncul, disertai fluktuasi energi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aktisasi ini membangunkan Stardust yang tertidur, yang kemudian menyebar dan menginfeksi makhluk hidup secara instan di kota Nalcott. Manusia dan hewan berubah menjadi monster mengerikan yang disebut Deviants. Meskipun Rosetta memiliki kesempatan untuk menutup gerbang perak itu, manajemen organisasi, terutama Samuel Low, memilih untuk membiarkan tetap terbuka. Mereka menganggap bencana ini sebagai bukti bahwa mereka berada pada jalur yang benar dalam menguasai energi masa depan. Dengan kendali atas energi tersebut, Rosetta justru memutus hubungan dengan pemerintah dunia dan membiarkan Stardust merajalela hingga menyebabkan runtuhnya peradaban manusia dalam kurun waktu 30 tahun berikutnya. Kelahiran metahuman dan perlawanan Mayfly. Kekacauan dunia justru memberikan hasil yang diinginkan Rosetta. Mereka berhasil mengintegrasikan energi Stardust dengan tubuh manusia, melahirkan ras baru yang disebut metahuman. Makhluk ini memiliki kualitas fisik luar biasa dan kekuatan eksorsis. Di puncak hierarki ini, terdapat 9 metahuman terkuat yang dijuluki The Nine, yang dianggap sebagai perwujudan fisik Tuhan. Namun, Rosetta gagal menghancurkan kehendak bebas manusia. Beberapa anggota dari The Nine beserta para teknisi membelot karena menentang konspirasi kejam Rosetta. Mereka mendirikan organisasi perlawanan bernama Mayfly. Mayfly bergerak membantu manusia yang selamat, menyelamatkan sampel metahuman dari tangan Rosetta, dan mengajak mereka bergabung untuk melawan dominasi Rosetta. Era pemain, kebangkitan di dunia yang berubah. Kisah kini berada pada masa 20 hingga 30 tahun setelah Starfall. Dunia telah berubah menjadi tempat yang aneh dan menyeramkan, di mana sisa-sisa teknologi tinggi manusia berbenturan dengan fenomena alam yang terdistorsi.
Lingkungan telah menjadi impasse akibat polusi Stardust, namun manusia tetap bertahan dengan menciptakan perangkat seperti Cradle untuk memperkuat fisik dan Veil of Tranquility untuk menjaga kewarasan dari polusi organik.